Baik, makasih Pak Tato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini mungkin nostalgia ya saya ya. Nostalgia karena ya lama ya saya sudah tidak pernah mengkaji tentang tata ruang ya. Sudah hampir 8 tahunan ya, dan sudah lama juga tidak pernah mengkaji tentang Kota Palangkaraya ya. Jadi ya seperti tadi saya sampaikan ini adalah nostalgia, dan karena ini sesi ini adalah sesi tata ruang ya. Nah jadi saya jadi apa ya? Karena tidak pernah, sudah lama nggak ngaji, nggak mengkaji ya, nggak mengkaji tentang tata ruang Kota Palangkaraya. Jadi mungkin materi saya tidak berkaitan dengan tata ruang ya, tapi nanti ada sekilas tentang tata ruang. Materi-materi yang saya paparkan sebetulnya pernah merupakan apa ya, bagian ya dari tesis ya yang saya susun tahun 2000 dan 2021, dan sepertinya masih relevan ya, masih relevan. Nah karena ini apa diselenggarakan oleh IAI, oleh arsitek, jadi PPT saya tuh banyak gambarnya ya. Tidak ada tulisannya, minim sekali ya, bahkan mungkin nggak ada tulisannya ya, jadi gambar-gambar saja. Baik, saya langsung share aja ya. Kelihatan semua, Bapak Ibu? Kelihatan. Nah, jadi saya judulnya agak menyimpang dari tata ruang ya, dari tata ruang, karena mau bilang tata ruang nanti takut salah, karena udah lama sekali nggak pernah mengkaji tata ruang. Tapi di dalam tata ruang Palangkaraya ada sumbu, dan Palangkaraya ini adalah kota yang sengaja dirancang. Karena sengaja dirancang, pasti punya pemikiran-pemikiran ya, pemikiran punya konsep desain. Nah, dalam perkembangannya sampai sekarang belum sempurna ya. Jadi ide itu belum sempurna. Saya menduga belum sempurnaan tersebut ya karena perencana atau mungkin planner yang merencanakan dalam perkembangannya mungkin kurang memahami tentang pemikiran apa itu arsitektur kota. Nah dari situ saya memberi judul Sumbu Kota Palangkaraya, menyempurnakan konsep awal mula kawasan embrio kota melalui pemikiran arsitektur kota. Mudah-mudahan nanti siapa yang punya rezeki dapat kegiatan atau proyek arsitek siapa yang di embrio kota itu ya berpikirlah secara arsitektur kota. Ini saya awali dari sumbu ya, sumbu atau aksis ya. Apa itu sumbu, apa itu aksis? Saya nggak mulu-mulu pakai bukunya siapa ya, kita pakai bukunya di Kacing aja, yang pasti mahasiswa arsitektur tingkat 1 ya, tingkat 1, semester 1 atau 2 membacanya ya. Apa itu sumbu, baru garis lurus, kemudian ada mengkoneksikan dua objek. Sumbu bisa mendramatisir suatu objeknya itu, kemudian akan lebih terasa terdramatisir jika dinding-dindingnya itu melingkupinya. Nah ini sebetulnya pelajaran semester 1. Tapi dalam perkembangannya, ketika praktek, ketika berada di sumbu ya, kawasan sumbu ya, kadang
mungkin lupa ya, mungkin lupa tidak menerapkan pemikiran ini. Jadi gambar ini saya screen dari bukunya di Kacing ya. Dia bicara tentang sumbu. Ini ada contoh-contoh desain sumbu ya. Desain sumbu sebagian memang ini dari barat ya. Tapi yang kanan bawah itu di Semarang ya. Tidak hanya di Semarang ya, di Jogja juga ada, di Bandung juga ada, di Jakarta juga ada. Nah ini sumbu ini bisa mendramatisir ya, karena itu kan permainan perspektif ya. Bangunan jauh bisa jadi dekat, bangunan dekat bisa terasa jauh, itu permainan sumbu ya. Yang kanan atas itu pohonnya benar-benar dikepras ya, sehingga membentuk seperti dinding. Dan ini juga pernah diterapkan di alun-alun Jogja ya. Beringinnya duanya itu dikepras jadi kotak ya, seperti dinding. Nah, itu sebetulnya untuk mendramatisir ending sumbu. Jadi ini contoh-contoh dalam penerapan desain sumbu ya. Nah di Indonesia seringkali bangunan-bangunan yang melingkupi sumbu itu ya mungkin karena dulu waktu kuliah harus menghasilkan landmark tuh, harus menciptakan ikon. Jadi ya akhirnya yang di dinding sumbu itu saling menang sendiri ya. Tidak saling kontekstual, itu tidak mendramatisir dinding sumbu. Dalam desain ibu kota negara, ya, sumbu selalu dipakai. Bahkan kemarin 5 besar sayembara IKN semuanya ada sumbu. Tidak hanya di ibu kota negara, di ibu kota provinsi pun, atau mungkin di ibu kota kabupaten sekarang sudah menerapkan sistem sumbu ya, karena ingin menciptakan sesuatu yang megah, visual yang megah pada kantor bupati, pada kantor wali kota, pada kantor gubernur. Itulah sumbu selalu diterapkan dalam desain ibu kota negara. Oleh karenanya, nah ini buku saya yang belum terbit ya. Kemarin saya 2 bulan di Balikpapan ikut dosen merenung. Salah satunya harus menghasilkan buku yang siap terbit, tapi sampai sekarang belum saya terbitkan. Jadi masih berupa naskah. Jadi sumbu itu ya juga punya arti geometris, punya hubungan antara bentuk, kemudian mempunyai bisa menghasilkan karakter, simetri, kemudian punya perspektif secara garis mata, itu kita ada teori perspektif di situ. Kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang pusat. Nah, itulah sebetulnya desain sumbu itu juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas ya ruang kota. Tapi ya sekali lagi ya, banyak yang di sepanjang tepi sumbunya itu akhirnya saling menang sendiri ya, bangunan-bangunannya saling menang sendiri. Akibatnya ya desain sumbunya kurang berkualitas ya, apa yang didramatisir oleh di ending sumbunya itu kurang tercipta ya, Lalu kita arsitektur kota itu apa ya? Jadi kan di awal saya dengan pemikiran arsitektur kota atau urban arsitektur kota. Di mata kuliah di arsitektur ya, arsitektur kota itu seringkali ya bicara tentang tata ruang, bicara tentang pokok bahasanya ya, tata ruang, image of the city dan sebagainya. Tapi sebetulnya arsitektur kota bukan itu ya. Arsitektur kota adalah pendekatan mendesain sehingga ya
kita bisa tahu cara mendesain bangunan tunggal di kawasan urban atau bangunan jamak di kawasan urban. Itulah dengan pendekatan arsitektur kota. Ya. Nah, ini ada dua buku yang awal kali ya, yang awal mula menggunakan kata urban architecture. Yaitu pertama tahun 1981 dari majalah Harvard Architecture Review volume 2 diberi judul Urban Architecture. Itu di situ disebutkan bahwa ini adalah pendekatan desain yang mempromosikan desain arsitektur yang responsif, tanggap terhadap variabel-variabel konteks urban seperti sejarah desain urban, pola jalan, karakter bangunan, ruang kota, dan komunitas. Kemudian tahun 1989 ini ada judul juga bahkan kata-kata urban arsitektur dijadikan judul bukunya ya. Ini dari WNA2 sehingga arsitektur yang kita bangun di kawasan urban itu sebaiknya menjadi katalisator ya. Menjadi katalis sehingga katalis untuk kawasan itu menjadi lebih berkualitas ya. Jadi kita bukan berarti kita merancang di situ justru kawasannya menjadi lebih jelek misalnya, tapi kita merancang di situ. Nanti yang lainnya itu juga ikut merancang menjadi lebih baik. Itulah maksudnya dari urban architecture dari WNA2 ini, dari buku ini. Nah ini kan sekarang pembelajaran daring ya, Jadi di webinar ini pun saya tidak menyetel video ini. Nanti Bapak Ibu kalau PDF-nya dibagikan, Bapak Ibu bisa ngeklik yang biru ini ya. Jadi intinya adalah arsitektur urban adalah pendekatan desain arsitektur yang melibatkan antara desain arsitektur dan desain perkotaan. Pendekatan arsitektur urban bertujuan untuk menghasilkan bangunan arsitektur dalam satu kesatuan yang harmonis dan terintegrasi dengan konteks urbannya. Tujuan arsitektur urban yaitu menciptakan bangunan arsitektur yang berpotensi untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan kota. Itulah arsitektur urban. Lalu bagaimana supaya bisa berhasil? Nah, menurut saya, agar bisa berhasil kita harus tahu apa itu ruang kota ya, apa itu urban space. Kemudian seperti apa sejarah kawasannya. Kita harus melihat sejarah kawasannya. Karena kawasan yang sengaja dirancang pasti punya konsep ya. Kita harus melengkapi atau menyempurnakan konsep itu. Ya, boleh menggunakan caranya mereka yang punya konsep atau cara kita. Nanti ada contoh-contoh suatu arsitek yang sering yang disebut star arsitek ya, yang bisa juga disebut arsitek yang egois, arsitek yang selalu menang sendiri, tapi ketika dia konteks urban dia mengalah, walaupun ciri khasnya masih ada. Kemudian teori apa saja yang dipakai dalam kawasan itu? Kawasan yang sengaja dirancang pasti perancangnya menerapkan teori, entah itu teori sumbu, teori perspektif, teori trivium misalnya, teori polyvium dan sebagainya. Nah, kita harus tahu akan hal itu. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa melihat di YouTube ini ya, di klik ini. Sekarang kita ke Palangkaraya. Palangkaraya seperti apa? Kemarin saya juga agak kaget ya, jadi ditawari sama Bu Rizkia, judulnya apa? Poros Jakarta, Poros Palangkaraya Jakarta ya, melacak Bung Karno itu ya di sisa peninggalan calon ibu kota. Ya. Saya bertanya, ini apakah Palangkaraya mau ingin jadi ibu kota lagi? Oh enggak Pak, ternyata ini kan ada sisa-sisanya ya. Nah ini mau diapakan? Nah atas dasar itu ya ini nanti sedikit cerita tentang hal itu. Ini sebelum dibangun kota Palangkaraya pada tahun 1894, ini hasil rekonstruksi saya tahun 2000 pada saat saya tesis itu. Jadi
1894 adalah tahun dilaksanakan rapat damai di Tumbang Anoy. Di dalam daftar hadirnya diinformasikan bahwa di kampung Bukit Pandut, ini kampung Bukit Pandut itu ada salah satu wakil yang ikut dalam Tumbang Anoy, rapatan Tumbang Anoy itu, beliau bernama Ngabe Sukah ya. Pada tahun 1894 itu kira-kira ya 4 sampai 6 rumah ya, 4 sampai 6 rumah. Jadi kira-kira kondisinya seperti ini. Ada Danau Seha ya, sedikit kampung Dayak biasanya ada Black Swamp Danau Hitam. Nah, ini dia danau inilah yang Black Swamp-nya. Kemudian dalam perkembangannya, ketika Palangkaraya mau dibangun, di sini muncullah bukit ya. Kampung Bukit Jekan. Jadi di sini kampung Bukit Pandut, di sini kampung Bukit Jekan. Mengapa bukit? Ya karena tanahnya tinggi ya. Tanahnya tinggi, jadi bebas banjir. Ya. Jadi daerah ini bebas banjir. Bapak Ibu bisa lihat kalau Palangkaraya atau di bawah jembatan Kahayan itu kan persis di bawah jembatan Kahayan itu adalah Bukit Jekan ya. Jadi itu turun ya. Nah di Bukit Jekan kira-kira ada 3 rumah atau 4 rumah ya, pada saat pembangunan kota Palangkaraya, dan informasinya 3 atau 4 rumah itu dipindah ya, karena disitulah diletakkan tiang pancang oleh Bung Karno. Kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini diletakkanlah tiang pancang pembangunan Palangkaraya sebagai tanda dimulainya pembangunan kota Palangkaraya. Nah ini ada rencana awalnya, gambar rencana awal ada 2 ini ya, yang kanan dan kiri. Sampai sekarang saya juga belum tahu mana yang duluan ya, tapi sepertinya dengan melihat kondisi ini yang duluan adalah yang di kiri ya, yang di kanan ya, yang duluan adalah yang di kanan, karena ini mungkin gambar secara spasial ya. Komplek perkantorannya seperti ini. Nah kemudian ini yang dikembangkan menjadi master plan awal mulanya ya. Bentuknya seperti jaring-jaring laba-laba. Dulunya tidak ada ini, hanya silang 4, tapi dalam di master plan ini menjadi silang 7 ya. Silang 7. Kemudian ini jalan ya. Ini tidak jalan, sekarang jadi jalan ya. Kursor saya kelihatan nih ya. Jadi ini sekarang jadi jalan ya. Di sini juga akhirnya berubah jadi jalan. Nah sekilas, nah di sini ya ada notasi-notasinya juga ya. Ada angka 9, ada angka berapa, dan di sini pun saya sampai sekarang belum menemukan notasi-notasi itu artinya apa ya? Artinya apa? Ini sekarang kan rumah jabatan gubernur ya. Istana Semulang sekarang ya. Ini bundaran besar sekarang. Nah kalau lihat gambarnya ini mirip seperti Garden City ya, mirip sekali pola Garden City, karena ya memang waktu itu lagi ngetren ya, di seluruh penjuru itu, bahwa kota-kota baru kebanyakan dirancang dengan konsep Garden City, karena kota taman dan itu pun diterapkan di kota Palangkaraya ini. Ini saya dapat dari teman Facebook ya, Pak Robin siapa ya, lupa saya, Robin ya. Jadi dia mengasih ini entahlah sudah lama ini ya. Tahun 71 ya, kondisi Palangkaraya tahun 71 seperti ini. Ada satu jalan yang tidak terbangun, Ini sekarang terbangun, ini tidak terbangun ya. Nah, yang menarik kemarin di diskusi IAI itu kan menanyakan keberadaan Gedung KONI ya. Ternyata di tahun 91 ini lahan Gedung KONI masih kosong ya. Nggak ada bangunan. Jadi ini saya dapat dari
rencana tata ruang tahun 72 ya, tahun 72. Nah, tahun 72 ini dibuatlah rencana kota seperti ini. Nah, ini sudah berubah, tidak lagi jejaring laba-laba. Di tahun yang sama, tata ruang ini juga timnya mengerjakan juga tata ruang di 2 kota lainnya, ya, yaitu di Pekanbaru dan Masohi. Karena 3 kota itulah kota baru di era Bung Karno, ya. Jadi Bung Karno pada waktu itu membangun kota baru di wilayah barat itu Pekanbaru, di wilayah tengah Palangkaraya, dan di wilayah timur Masohi. Nah, 3-tiganya itu dirancang oleh tim yang sama. Timnya sama. Ini Palangkaraya direncanakan seperti ini. Tapi ya akhirnya tidak terjadi seperti ini, terutama yang di daerah ini. Yang daerah ini sangat organik. Ini adalah PCPR 1 ya. PCPR 1 bahkan tidak sampai selebar ini sekarang PCPR 1 ini, sebagian ini aja yang terbangun. Kemudian ini jalan Yosudarso, ini jalan Bukit Hindu ya. Kompleks Bukit Hindu. Inilah embrio kotanya itu di sini. Ya, saya menyebutkan embrio kota karena inilah cikal bakal pembangunan kotanya. Ini tata ruangnya, pola ruangnya seperti ini. Kalau sekarang menyebutnya pola ruang ya. Kalau di embrio kota ini pola ruangnya dari dulu sampai sekarang tetap sama ya. Tetap sama, yang membedakan ya di sekitar bundaran ini. Yang akan membedakan nanti di sekitar bundaran ini yang sekarang jadi pertokoan dan hotel ya, gitu ya. Ini tata ruang tahun 72, kemudian ini tahun 78 ya. 78 seperti hampir sama ya. Kalau tadi nulisnya Palangkaraja, nah 78 Palangkaraya. Kemudian tahun 91 ya. Tahun 91, kemudian tahun 94. Nah, tahun yang terakhir tahun 99. Kemudian ada yang terakhir lagi tahun 2009 kalau nggak salah, 2009 2010. Nah, setelah itu saya kurang mengikuti ya perkembangan RDTR-nya seperti apa. Embrionya adalah di sini. Nah, dari perkembangan ini tentunya di embrio tadi tetap ada sisa-sisanya ya, sisa-sisa peninggalan seperti yang sudah diinformasikan ke Pak Ilham tadi, ada mungkin bangunan bersejarah dan sebagainya. Nah, ini saya cerita dulu ya. Saya tahun 97 itu datang ke Palangkaraya ya. Tahun 97, saya lulus tahun 96 ya. Awal 96, 97 datang ke Palangkaraya, jadi dosen honorer ya di Teknik Sipil Palangkaraya. Siap saya keluar dari kampus Unpar, itu dulu namanya Unpar ya, sekarang UGM. Lewat gerbang Unpar, lewat jalan Yosudarso itu saya selalu berpikir ya, ini kok ada semacam sumbu ya. Jadi ada garis lurus ya. Jadi ada garis lurus, kemudian kelihatan istananya ya. Jadi seperti di Jogja itu ya, kelihatan tingginya. Saya terus menduga ya, apa ini kenapa seperti ini ya. Tanya-tanya beberapa orang ya, ada yang menyebutkan, ini dulu mau jadi ibu kota ya. Nah, dari situ ya saya mulai menulis di koran ya. Setiap saya nemukan, saya terbitkan di koran, lama-lama saya jadikan buku, itulah ya, yang sekarang jadi buku Soekarno dan ibu kota negara itu di Palangkaraya itu ya. Nah, di situ saya baru berpikir ya, kalau ini mau direncanakan sebagai ibu kota, tentu mengacu pada dekasing tadi ya, subuh ada akhir, ada awal, ada akhir. Dia mengkoneksikan apa? Kalau saya buat peta, garis peta, saya tarik garis lurus, ya kira-kira
mengenai kota Jakarta ya, kira-kira mengenai kota Jakarta ya. Nah itulah mungkin yang saat ini populer ya dengan istilah sumbu imajiner Palangkaraya Jakarta itu. Awalnya saya menduga itu berkoneksi dengan Istana Negara ya, karena ada semacam istana ya. Karena memang Bung Karno pada Bung Karno datang ke Palangkaraya 2 kali ya, tahun 57 dan 59. Nah tahun 59 pada saat melakukan inspeksi ya, itu ada yang menginformasikan Bung Karno men-skep sebuah istana untuk Palangkaraya. Namun sampai sekarang saya nggak tahu skepnya seperti apa ya. Apakah yang di-skep itu seperti yang sekarang ini Istana Iseng Mulang itu, saya juga kurang begitu tahu. Ada yang menginformasikan bahwa tahun 59 ketika Bung Karno datang ke Palangkaraya untuk yang kedua kali, beliau men-skep bangunan untuk istana di Palangkaraya. Jadi ya saya menduga ya bahwa itu mengkoneksikan antara dua istana Palangkaraya yang ada di Palangkaraya dan Istana Negara yang ada di Jakarta. Nah foto ini waktu rame-ramenya ibu kota ya, saya sering diwawancarai ya, ini dengan Pak Aiman ya. Nah, waktu itu saya diajak ke Bundaran. Nah, Pak Aiman tanya apakah benar ini Jalan Yosudarso itu dulu menjadi landasan udara ya, landasan pesawat terbang. Ya memang benar ya, ada rencana seperti itu. Jadi ada rencana bahwa kalau Jakarta dalam keadaan darurat, Presiden akan diterbangkan ke Palangkaraya dan mendarat di Jalan Yosudarso. Itu malah ya Jalan Yosudarsonya lebar. Tapi hal itu tidak pernah terjadi ya, karena pada tahun 59 ketika Bung Karno datang lagi ke Palangkaraya, Bung Karno mendarat di Bandara Panarung ya, yang sekarang bernama Cilikriwut ya. Jadi tahun 59 Bandara Panarung sudah terbangun ya. Kalau tahun 57 Bung Karno dari Jakarta menuju Banjarmasin pesawat, kemudian dari Banjarmasin ke Palangkaraya menggunakan kapal ya. Nah itu akhirnya ya ini poros di ibu kota ya, poros imajiner antara Palangkaraya dan Jakarta. Nah nanti dilihat di PDF-nya ya, wawancaranya seperti apa, Bapak Ibu bisa lihat nih. Ya biru ini nanti tinggal ngeklik. Lalu dalam perkembangannya Monas ya, Monas juga punya koneksi ya. Monas juga koneksi, akhirnya ya saya menyimpulkan ternyata koneksinya bukan kalau itu koneksi imajiner ya, koneksinya bukan Istana Gubernur, tapi koneksinya adalah Monas ya, di silang seperti ini. Jadi ini mengkoneksikan antara ini katedral, kemudian ini ada kubah yang kecil itu yang Masjid Istiqlal itu, kalau ditarik garis lurus ya, semua berkoneksi ke Monas ini. Jadi Pak Silaban ini pada saat merancang Istiqlal itu ternyata dia juga seorang urban designer ya. Dia seorang arsitek yang urban designer. Dia menerapkan taktik urban design taktik ya. Dia menerapkan strategi garis. Dan inilah salah satu yang harusnya ya, arsitek-arsitek yang merancang di kawasan urban itu juga mengenal apa itu urban design taktik. Sehingga karyanya bisa menyempurnakan yang lebih berkualitas ya, lebih sesuai. Istana Presiden juga punya sumbu ya. Ini keluar sedikit dari Palangkaraya. Jadi ini Istana Presidennya sumbunya justru ini ya. Ada jalan apa ini dulu, ada jalan ya, tarik garis lurus ini. Kenapa posisinya tidak di tengah ya? Karena dia berkoneksi dengan garis ini, dengan jalan ini. Kemudian Thomas Carsten, ini karyanya Thomas Carsten, dia narik sumbu lagi ya. Tapi ini tidak terbangun ya, dia narik sumbu lagi dari jalan ini. Jalan ini dia tarik sumbu lagi. Jadi memang sumbu itu ya jadi jadi prinsip penyusunan suatu desain kawasan
menjadi apa ya, sesuatu yang untuk mengagungkan ya. Mungkin ini Thomas Carlsen ingin mengagungkan bangunan ini, maka dia menarik garis sumbu. Dan ini tadi saya bilang bahwa ada kemiripan dengan Garden City. Ini ada pola-pola Garden City, pola-pola Garden City. Jadi kalau master plan awal mulai itu saya letakkan di tengah sini ya, sepertinya akan seperti ini. Jadi sepertinya perancang yang merancang garis struktur laba-laba ini belum selesai. Jadi kemungkinan kalau diselesaikan akan berpola seperti ini. Kalau ini pola ini diterapkan di sini, berpola seperti ini. Nah, pola-pola seperti ini mirip seperti Canberra ya. Nah, polanya kan mirip seperti Canberra. Canberra itu kan segi 6 atau segi 8 itu ya. Pola-polanya hampir sama sekali. Nah, saya sampai sekarang saya sudah masih mencari tahu kenapa gambar master plan-nya hanya berhenti di sini ya. Dan ini kalau dicek, ini posisi berhenti ini memang kesana adalah lahan gambut ya. Setelah garis ini itu semua adalah lahan gambut. Jadi embrio kota ini berdiri di atas 2 bukit ya, Bukit Pahandut dan Bukit Jikan, yang tanahnya keras. Lalu setelah keluar ke sana, setelah kalau sekarang ada pengaringan ya, saluran pengaringan 1, pengaringan 2. Setelah pengaringan 2 itu, kalau ya mulai gedung BPK ya, Jalan Jenderal Sudarso ada gedung BPK, ke arah selatan itu adalah lahan gambut. Saya justru menduga mengapa berhenti di situ. Jangan-jangan ini rancangannya tahu ini lahan gambut. Jadi ya sementara berhenti di situ dulu mungkin ya. Mungkin setelah selanjutnya ya akan diharapkan dikembangkan oleh yang lainnya. Jadi saya menduga kalau itu diteruskan mungkin polanya seperti pola desain seperti di Canberra itu. Nah, ini kondisi figur groundnya. Nah, ini arsitek yang ingin merancang di kawasan kota harus tahu figur ground ya, walaupun memang ini dari barat ya, teori ini kan dari barat. Memang kawasan embrio kota ini dirancang dengan teori barat. Tapi juga ada bangunan sudut, ada bangunan kembar dan sebagainya. Ini perbandingan antara figur ground awal dan tahun 2013 ya, dan sepertinya masih sama dengan kondisi saat ini, masih sama ya figurnya. Nah, ini embrio kotanya yang saya sebut embrio kota, bahwa itu dari tiang pancang sampai kira-kira ya gedung BPK itu ya, sampai gedung BPK itulah sebelum kampus Unpar itu lah. Nah, itulah embrio kota Palangkaraya. Karena ya Jalan Cilikriwut, Jalan Yosudarso dulu hanya berhenti di situ ya, berhenti di jalan di depan gedung BPK itu ya, gedung BPK di Jalan Yosudarso ya. Karena infonya di situ juga ada bangunan, di situ ada bangunan, jadi belum bisa diteruskan. Ada bangunan rumah ya, infonya seperti itu. Tapi akhirnya ya bisa dipindah ya bangunan itu. Jadi kondisinya bahwa embrio kota itu adalah sumbu ya. Nah, tadi di DKC sumbu simetri ya, simetri seperti cermin dilipat ya. Jadi kanan kiri itu sama. Nah, ini bangunan sumbunya kantor gubernur lama ya. Ini yang namanya bangunan sumbu ya, pasti pintunya di tengah. Nah, sekarang bangunan-bangunan yang lainnya ya tidak berkonsep sumbu secara kawasan, tetap aja pintunya di tengah ya. Ini dulunya seperti ini, sekarang sudah ada bangunan yang tinggi di belakangnya. Kemudian ada bangunan sudut ya. Jadi ini kan juga sesuai dengan kota-kota di Eropa sana ya. Jadi kalau bangunan di persimpangan itu pasti ada menaranya dan sebagainya. Ada di Coak dan di sebagainya. Ini adalah contoh bangunan sudut. Dan yang menarik ini gedung pertanahan ya. Bapak Ibu bisa lihat gedung pertanahan itu sekarang menaranya dikepras ya. Menaranya dikepras, kemudian ini gedung P dan K ya.
tapi sudah nggak ada. Nah ini yang menarik apa? Menaranya ini, menaranya itu justru mengarah ke as bundaran, ke as bundaran besar. Jadi dia menghadap ke, dia agak miring ya. Dia tidak lurus ke sana, dia agak miring. Justru ini mengarah ke arah asnya bundaran. Jadi ini juga sudah menerapkan urban design taktik, strategi garis. Kemudian juga bangunan kembar ya, sudut dan kembar. Jadi kantor PU ya, kantor PU dan kantor sekarang kantor apa itu? Telkom, bukan Telkom apa? Dinas Perhubungan ya, Dinas Perhubungan apa telekomunikasi itu ya. Itu kembar bangunannya ya, karena sumbernya itu adalah cermin ya. Dan kebetulan memang ini perencanaannya sama ya. Infonya kan Vandenpil ya, Vandenpil itu kan jadi ya sama. Tapi ada yang menginformasikan bahwa pada tahun 59 ketika Bung Karno datang ke Palangkaraya, Bung Karno mengkritisi karya bangunan yang ada di Palangkaraya sedikit monoton ya. Monoton makanya muncullah menara-menara itu, menara Art Deco. Dan dari buku majalah Kartini, tulisannya Pak Oli GS itu menyebutkan bahwa Bung Karno senang sekali dengan gaya-gaya Art Deco ya. Bung Karno suka sekali dengan Piazza del Popolo Roma. Bung Karno juga senang dengan desain Mall Washington DC ya. Jadi ini juga sumbu ya. Jadi semacam cermin dilipat kanan kirinya sama. Tapi sekarang yang terjadi kan kalau di gedung PU-nya masih tetap ada menaranya. Kalau yang di sana sudah dibongkar, yang di sisi timur, sisi barat ya sudah dibongkar. Jadi kembarannya sudah nggak ada. Nah ini semua kan sebetulnya yang harus kita ketahui ya tentang konsep-konsep dari embrio kota ini. Selain itu ada juga polyvium. Nah polyvium itu lingkaran bersilang banyak, dan biasanya desain polyvium itu dihadirkan dengan bangunan kembar. Di Indonesia pernah akan dibuat desain polyvium itu di Bundaran HI, tapi nggak sempurna atau mungkin nggak terjadi ya. Kemudian di zaman era Belanda ada alun-alun Bundar. Kemudian di Semarang itu ada Tugu Muda ya. Itu semua adalah konsep-konsep polyvium ya. Polyvium itu selalu dihadirkan dengan bangunan-bangunan kembar. Nah ini kita juga sebagai arsitek yang ingin merancang di kawasan urban embrio kota juga tahu, ini harusnya desainnya desain polyvium gitu ya. Nah, ini ada contoh-contoh penyempurnaan ya. Contoh-contoh penyempurnaan. Jadi saya pilih dari arsitek-arsitek yang mungkin yang sering dijadikan meme ya, karyanya sering meme. Kemudian arsitek yang ingin tampil beda, arsitek yang mungkin ya. Tapi ternyata dalam konteks urban dia selalu berusaha menyempurnakan ruang kota. Ya. Nah ini Bapak Ibu pasti sudah banyak yang tahu kan bangunannya siapa ini ya. Saya nggak perlu saya jawab ya. Tapi ternyata dia itu si arsitek ini justru melengkapi ini ya. Jadi gedungnya kan seperti ini ya. Justru dia melengkapi cloister ya. Cloister itu menjadi lebih sempurna. Tapi caranya dengan cara desainnya dia ya. Tapi meskipun cara desainnya dia tetap menerapkan tipologi ya. Pola-pola tipologi dari kawasan di sekitarnya. Nah ini salah satu contoh arsitek yang menyempurnakan kawasan urban ya secara arsitektur kota. Dia juga menerapkan koneksi ya, koneksi garis. Jadi kalau menaranya dia ini dilihat dari sana seperti apa, dari situ seperti apa. Nah, ini Frank Gehry ini juga ternyata seorang urban designer ini. Nah, saya nggak tahu, mungkin di kurikulumnya S1 banyak sekali mata kuliah urban design. Kalau Bapak Ibu lihat yang Big Ingel ya, nah Big Ingel itu kan sekolah arsitektur 5 tahun ya. Itu ada studio arsitektur 6
6 kali dan ada studio urban design 6 kali ya. Makanya si Ingel itu, Big Ingel itu kalau merancang di kawasan urban meskipun dia tampil beda, dia tetap polanya pola urban design ya. Nah mungkin itu juga pengaruh dari pendidikan arsitekturnya ya. Nah kalau kita sepertinya jarang sekali ada mata kuliah urban design ya, kayak satu. Jadi mungkin itu kurang mendukung para arsitek yang akan merancang bangunan tunggal maupun bangunan jamak di kawasan urban. Ya mungkin dulunya waktu kuliah, saya ingin menghasilkan karya yang menciptakan landmark, saya ingin menciptakan ikon, bangunan saya harus lebih bagus dan depan saya, samping saya, belakang saya, ya akibatnya ya akhirnya tidak terjadi kontekstual. Nah itulah yang harusnya ketika kita berada di kawasan urban kita harus mengalah ya. Kita lihat ini desain urbannya itu apa, teori-teori desainnya apa dulu konsepnya, itu kita harus tahu dulu seperti itu. Ini Saadit ya. Nah, Saadit ya meskipun dia berkelak-kelok itu, tapi dia tetap konteks urban ya. Dia tetap menciptakan cloister. Dia tetap menciptakan cloister. Ini bangunan bersejarahnya, dia tetap menciptakan cloister. Nah, mungkin konsepnya tadinya dia kotak-kotak seperti ini ya. Nah, saya nggak begitu memahami Saadit, tapi bisa jadi ya. Tadinya kotak-kotak ini kemudian dibakar ya. Akhirnya meleleh jadinya seperti ini ya. Meleleh dengan pola seperti ini, akhirnya ya cloisternya tetap tercipta ya. Cloisternya tercipta, sehingga ini juga ruang kotanya juga tercipta. Kontekstual terhadap ruang kotanya tercipta, walaupun akhirnya didesain dengan caranya dia sendiri. Ini ada contoh-contoh lainnya lagi. Di daerah sudut ini dia pola seperti ini, intinya dia menciptakan ruang kota ya, menggunakan ruang kota. Ini juga agak ekstrim ini, tapi sebetulnya dia secara figuron dia juga menciptakan ruang kota. Jadi ya itulah mengapa kita perlu tahu apa itu ruang kota ya. Itu yang menjadi penting dalam menerapkan pemikiran arsitektur kota. Ini ada contoh lagi, desain Polypium ya. Dan Polypium polanya semua menciptakan cloister, tapi dia punya karakter dia sendiri, beda ya. Ya nggak masalah, karena dia memang sumbu ya. Posisinya dia di sini, dia sumbu tarik dari sini. Dia tampil beda ya. Dirancang dengan gayanya dia sendiri. Gayanya dia ya seperti Lego itu ya, dia menerapkan gayanya dia, tapi dia tetap mengacu kepada pola urban fabricnya ya. Pola urban fabricnya. Jadi kontekstual secara figurasi ruang tetap tercipta. Ini contoh di Indonesia ya, di Gedung Sate, ini tidak terbangun kan, tidak terbangun kemudian dibangun. Nah, polanya seperti ini ya, polanya seperti ini. Nah mungkin ini kalau di pendidikan arsitektur sama beberapa dosen, loh ini kok nyontoh sebelahnya nggak kreatif kan? Bisa juga seperti itu, tapi kan kita nggak tahu. Kita harus tahu bahwa ini memang konsepnya seperti ini. Walaupun ini tidak sama ya, ini serupa tapi tak sama ya, tampilannya serupa tapi tak sama. Nah, inilah yang harusnya kita seperti ini ya dalam merancang suatu desain di kawasan urban. Jadi kita melengkapi, kita menyempurnakan di awalnya itu, walaupun dengan cara kita ya. Bahkan kalau kita merancang simetri, meskipun dia disumbu pun ya, ini nggak kreatif, ini cuma mikir sebelah. Padahal memang harusnya itu simetri ya. Kita harus menginformasikan gitu. Ini desainnya simetri, harusnya ya simetri. Karena berada di sumbu, harusnya seperti itu. Jadi ini contoh yang ada di Indonesia ya, menyempurnakan ruang kota, menyempurnakan desain yang belum sempurna, tapi dengan caranya arsiteknya sendiri. Ya. Walaupun produknya ya serupa tapi tak sama ya. Kalau tak sama tapi serupa, ini tak sama tapi kan serupa. Ini contoh di kota Palangkaraya ya, kota Palangkaraya. Pada saat sayembara Bundaran itu saya jadi juri, saya juga berpikir kok nggak ada yang berpikiran seperti ini ya. Jadi polanya seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Sekarang bangunannya seperti ini. Ini kalau dikontekstualkan seperti ini, itu kan akan jadinya seperti ini. Jadi ada semacam cloister ya.
kemudian ada semacam sayap. Nah, jadinya seperti ini kan hampir sama dengan gambar awal mulai itu ya. Gambar awal mulai itu. Jadi nah ini sekedar contoh saja ya. Nah, bagaimana sekarang dengan embrio kota ya? Embrio kota ada apolitium, ada diversity, ada simetri, ada perspektif 60 derajat. Jadi kalau kita berdiri di sini, ini seluruh ini akan kita tangkap oleh mata kita ya. Nah, itulah harusnya yang kita terapkan. Kembar ya, harus ada bangunan kembar. Jadi mungkin ini bangunan kembarnya. Tapi ini sekali lagi ini adalah pemikiran dengan dengan konteks arsitektur kota ya. Ini perlu bisa juga diterapkan dalam tata ruang kotanya ya, sehingga kita punya garis-garis poros ini, kita bisa melestarikannya, kita bisa mengembangkan ini menjadi mana yang bangunan sejarah dulu ya. Jadi bangunan sejarah yang merah-merah ini kita blok dulu, nggak usah diapa-apain. Kemudian mungkin juga kita bisa mengkonekkan dengan yang ini, pola ini sudah ada, pola L ini juga pola L, ini kan juga salah satu, ini sekedar contoh ya. Kemudian ada pola-pola Garden City, kita buka lagi ya, kita buka lagi menjadi taman-taman. Jalan yang belum terwujud, kita buka lagi, ini sampai sejauh berapa ini? Kira-kira 200 meter saja ya. Jadi akhirnya ya tercipta lagi silang itu. Jadi ini hanya sekedar contoh ya, contoh bagaimana kita menyempurnakan yang belum sempurna dengan pemikiran arsitektur kota. Nah, penutup saya akhiri dengan ini ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa melihat videonya. Nah, Bapak, arsitektur kota yang kita buat itu seharusnya hadir untuk menciptakan ruang kota. Nah, oleh karenanya Bapak arsitek harus tahu apa itu ruang kota. Di pendidikan S1 arsitektur mungkin jarang sekali yang menginformasikan ya, atau mengajarkan ruang kota itu apa, urban space itu apa ya. Kemudian atau menyempurnakan ruang kota ya, yang belum sempurna disempurnakan. Harusnya kan seperti itu. Atau menjadi katalisator bagi desain arsitektur kota lainnya dalam membentuk dan menyempurnakan ruang kota kawasan. Oleh karenanya sebaiknya meskipun kita jadi arsitek yang ego gitu, ketika kita mendesain suatu kawasan urban ya kita harus egonya kita lepas ya. Kita harus kontekstual terhadap sejarahnya dulu apa, mereka pakai teori apa, desainnya seperti apa. Baru kita merancang dengan cara kita, misalnya seperti tadi contoh-contoh yang arsitek-arsitek itu caranya dia, tapi tetap konteks terhadap figurasi ruangan. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk melestarikan dan mengembangkan embrio kota ya. Jadi ya pesan saya ya kita harus tahu dulu apa itu ruang kota ya. Kalau kita nggak tahu ruang kota mungkin ya hasilnya ya akhirnya ya tadi untuk kantor ini ingin menjadikan landmark, kantor ini jadi landmark, akhirnya seperti Dubai ya. Dulu ada film Sehrazad ya, Sehrazad pernah diajak siapa itu arsitek sana, dua-duanya arsitek kan, dari arsitek diajak ke Dubai ya, Sehrazad mengkritik ya, wah kota arsitekturnya masing-masing ingin menang sendiri ya, kitanya kontekstual secara kawasan secara arsitektur kota tidak ada. Saya kira itu dulu paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.